Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Michelle Erika, mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu penyakit endemik yang ada di Indonesia, yaitu DBD. Mungkin penyakit ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Sebagian dari masyarakat pun sudah tahu bagaimana cara untuk mencegahnya dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Tapi saya akan membahas sedikit tentang penyakit ini karena masih ada masyarakat yang belum terlalu paham dan bahkan ada yang tidak peduli tentang penyakit ini. Padahal permasalahan DBD ini merupakan masalah yang kompleks, terutama karena pengendaliannya yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyakit DBD yang terjadi di Indonesia. Selain itu, ada berbagai faktor yang mendukung keberadaan penyakit ini, seperti perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terkendali, dan terjadinya degradasi lingkungan. Penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sini nyamuk tersebut berperan sebagai vektor atau pembawa dari virus, bukanlah sebagai penyebab dari penyakit DBD. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sedang dalam fase demam akut, sehingga nyamuk tersebut menjadi infektif karena mengandung virus dengue tersebut. Virus tersebut akan ditularkan ketika nyamuk menggigit dan mengeluarkan cairan ludahnya ke dalam luka gigitan ke tubuh orang lain. Biasanya gejala timbul 4-7 hari setelah gigitan nyamuk dan gejala tersebut dapat berlangsung hingga 10 hari. Beberapa gejalanya antara lain demam mendadak, nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, nyeri bagian belakang bola mata, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan yang muncul 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan pendarahan dari hidung, gusi, dan di bawah kulit. Tempat yang berpotensial menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ini adalah tempat-tempat yang dapat menampung air, baik tempat itu ada di dalam rumah, di luar rumah, di sekitar rumah, atau bahkan ada di tempat-tempat umum. Kompleksitas permasalahan DBD ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga pengendaliannya harus melibatkan sektor lain, terutama masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakatlah yang akan memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Sedangkan dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada beberapa program seperti PSN 3M Plus dan menunjuk juru pemantau jentik-jentik atau lebih dikenal sebagai jumantik. Program PSN 3M Plus ini adalah sebuah program di mana masyarakat akan bergotong royong untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di daerah tempat tinggalnya dengan cara 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang bisa menampung air, dan menutup tempat penampungan air. Adapun yang dimaksud dengan kata plus adalah yaitu menaburkan bubuk larvasida di tempat penampungan air yang sulit untuk dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat bagi nyamuk, dan hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah nyamuk tersebut dapat berkembang biak atau tinggal di dalam rumah. Sedangkan penunjukan jumantik ini bertujuan untuk mengawasi jentik-jentik yang ada di daerahnya. Misalkan di suatu kelurahan ditunjuk satu jumantik untuk mengawasi jentik-jentik
di daerah sekitar kelurahan tersebut. Lalu dengan ditunjuknya Jumantik ini diharapkan dapat menggerakkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat pengendalian DBD adalah masalah perilaku dari masyarakat itu sendiri, seperti kebiasaan menampung air, malas menguras bak penampungan, malas membersihkan lingkungan sekitar, dan hal-hal lainnya yang memungkinkan nyamuk tersebut dapat berkembang biak dalam daerahnya. Atau ada juga kader Jumantik yang telah ditunjuk justru tidak sanggup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik karena dukungan dari berbagai pihak yang sangat rendah. Misalnya saat Jumantik tersebut ingin memeriksa keadaan rumah salah satu warga tersebut justru menolak atau dia justru berbohong. Contohnya dia mengatakan, oh dalam rumah ini tidak ada penampungan, atau saya sudah menguras penampungan saya, padahal dia belum melakukannya, sehingga hal tersebut memungkinkan kalau ada jentik-jentik di dalam penampungan itu, dan sehingga nyamuk tersebut dapat berkembang biak, sehingga di daerah itu pun lebih rawan untuk terkena penyakit DBD ini. Masyarakat juga akan sulit untuk melaksanakan program ini jika mereka tidak memahami DBD sebagai ancaman yang harus dicegah. Maka pengetahuan masyarakat pun harus ditingkatkan, dan bahaya dari penyakit DBD ini harus diketahui oleh masyarakat secara merata. Maka dari itu dukungan dari masyarakat sendiri dan para tokoh masyarakat yang dapat mempengaruhi opini dari masyarakat itu atau dapat menggerakkan masyarakat sangatlah penting. Dan juga ada baiknya jika masyarakat bisa saling mengingatkan dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.